apakah yang pelayanan sakramen yang serba online ini seberapa orang bisa selalu pertanyaannya ini sah nggak sih gitu ya? Jangan sampai kita menjadi lupa atau kehilangan gambaran gereja yang konkret dan menggantinya dengan hal-hal yang virtual semacam ini. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang liturgi bersama Romo Tommy. Nah, minggu lalu kita sudah ngobrol tentang apa itu liturgi dan kita sudah masuk tentang misa online. Seberapa sahihnya kah misa online ini, dan Romo Tommy sudah menjawab dengan sangat jelas saya kira, dan kita akan berlanjut bertanya-tanya lagi tentang yang online-online ini. Baik Romo Tommy. Kalau kita ngobrol tentang ini nih, misa Ekaristi dalam gereja Katolik ini kan ada banyak rumus-rumus misa gitu ya. Ada misa khusus Santo Santa, ada masa khusus Advent, Prapaskah dan lain-lain itu. Lalu di Indonesia sendiri ada misa untuk kemerdekaan, ada misa ketika panen, misa alam juga ada. Nah, untuk pandemi ini apakah ada misa khususnya untuk pandemi ini? Ya. Baik Romo, memang benar yang Romo Murti katakan bahwa ada banyak rumusan misa. Di dalam buku misalnya Romawi Paulus ke-6 itu di bagian belakang-belakang itu kalau kita buka, itu memang ada yang namanya misa votif, ada misa untuk aneka keperluan. Dan memang benar di masa pandemi ini gereja juga merespon dengan membuat rumus misa khusus di masa pandemi. Itu dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat dan Disiplin Sakramen sebelum Pekan Suci tahun ini, ketika waktu itu juga Italia sedang parah-parahnya dilanda pandemi juga. Dan di sana kita bisa menemukan bahwa gereja mempunyai intensi dasar memohon kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Maka kalau kita melihat ya memang rumus misanya itu kan ya standar, artinya antifon pembuka, kolekta atau doa pembuka, lalu bacaan-bacaan kitab sucinya dari mana, kemudian doa persembahan, kemudian antifon komuni, doa komuni, itu memang itu rumusannya. Tetapi dari segi isinya, kalau mau diperas intisarinya adalah memang sungguh gereja ingin berdoa sebagai gereja memohon kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi dan itu dimasukkan di dalam misalnya Romawi ya. Berarti ada memang disiapkan misa yang memang pada masa-masa khusus seperti pandemi ini. Dan sayangnya bahwa di Indonesia nampaknya ini kurang bergema begitu ya. Sebenarnya ini kan bisa dipakai untuk gerakan bersama, bahwa kita memang ya kita dari segi manusiawi kita mengandalkan berbagai macam cara supaya pandemi ini berakhir. Tetapi kita juga sebagai orang beriman sebenarnya juga memohon kepada Allah sendiri supaya kita segera terbebas dari wabah ini. Dan ini kok gerakannya nampaknya kurang gitu ya di dalam gereja. Tapi ini beda dengan misa votif ya. Misa votif itu apa Romo? Misa votif itu kan definisi sederhananya adalah rumusan misa yang memang dibuat gereja untuk merayakan misteri-misteri Kristus sendiri atau Santo Santa atau sesuatu. Tapi kalau yang namanya misa untuk di masa pandemi ini sebenarnya bukan masuk di dalam kelompok misa votif, tetapi misa untuk aneka keperluan. Misa aneka keperluan. Baik Romo, kita sekarang masuk ke komuni batin atau komuni spiritual ya. Kalau dalam masa biasa kita menerima komuni secara fisik dan kita merasakan orang yang masuk ke dalam itu satu sisi akan merasakan keintiman bersama Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Tetapi memang di sisi lain ada rutinitas yang lalu tak terhayati lagi. Nah, ketika pandemi datang ini lalu tiba-tiba kita tidak bisa menerima komuni secara fisik istilah saya, secara konkret istilah saya ini, tetapi batin. Nah, ini apakah
bisa tergantikan sebetulnya komuni apa nih fisik ini dengan komuni batin. Iya, Tapi iya, sisi lain yang iya, menarik iya, adalah iya, sekarang ini ada umat yang sungguh-sungguh sampai rindu betul iya, dengan Tuhan, iya, sampai iya, menangis iya, pengen iya, merasakan iya, menerima Tuhan iya, 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 secara fisik yang disimbolkan dengan iya, roti dan anggur iya. ini. Iya, benar Romo. Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa komuni batin atau komuni spiritual itu ciptaan baru di masa pandemi. Kalau kita menilik di dalam sejarah liturgi sendiri, sebenarnya apa yang disebut komuni spiritual itu juga bukan hal yang baru sebenarnya. Okay. Mungkin rujukan yang paling jelas itu ya dari Konsili Trento sendiri yang menyebutkan sebenarnya ada 3 modus atau cara komuni itu diterimakan ya. Yang pertama itu secara sakramental, yang kedua secara spiritual, dan yang ketiga itu dua-duanya sakramental dan spiritual dalam waktu yang bersamaan. Kalau tadi Romo Murti misalnya menyebutkan bahwa kita kadang-kadang menerima komuni itu kan ya asal terima komuni saja begitu ya. Kemudian juga kita tidak mempersiapkan batin kita, mungkin kita juga tidak menyambutnya dalam kondisi yang layak begitu. Yaitu mungkin kita menerima komuni dalam cara yang sakramental saja. Tetapi efeknya atau buah-buah dari sakramen ekarsi yang kita sambut itu kan tidak diberikan begitu ya. Tidak berbuah begitu. Tetapi memang kalau yang cara yang kedua yang disebut komuni spiritual atau batin itu adalah ketika penerimaan komuni yang secara sakramental itu kan tidak dimungkinkan dengan aneka macam pertimbangan berat ya. Misalnya seorang yang memang di dalam penjara dan itu memang sangat rindu dan tidak mungkin menerima komuni secara sakramental itu. Atau misalnya di dalam masa pandemi ini mungkin kita juga bisa mengkategorikannya bahwa situasinya memang tidak memungkinkan kita untuk sambut komuni secara sakramental. Nah itu kita menerima secara spiritual karena memang kita rindu menyambut Tuhan di dalam hati kita. Dan yang ketiga sebenarnya yang cara yang paling baik ya menerima dua-duanya. Ya secara sakramental dan secara rohani kita menerimanya dan buah-buahnya itu memang nyata ya. Dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Oke. Baik, kalau tadi kita sudah ngobrol ada misa online. Ya, kita menerima komuni secara batin. Kalau kita lihat sakramen yang lain, pengakuan dosa, pengampunan, apakah bisa juga secara online nih, Romo? Iya. Ya ini banyak ditanyakan juga ya. Tetapi sebelum menjawab bolehkah menerima sakramen rekonsiliasi secara online di masa pandemi ini? Nah, itu kan berarti asumsi kita bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita itu hanya mungkin lewat satu cara saja. Artinya lewat sakramen rekonsiliasi sebagaimana yang kita hayati di masa-masa normal itu. Tetapi kan gereja juga sebenarnya tidak hanya lewat satu cara itu manusia, orang beriman, umat Kristiani itu diampuni dosa-dosanya. Kalau menirik dari homili Paus Fransiskus di Domus Sanctae Marthae itu, di kapel, beliau kan mengatakan juga bahwa memang di zaman sekarang ini ketika masa pandemi itu kan bertemu dengan imam, kemudian mengaku dosa, face to face, seperti masa-masa biasa itu kan menjadi tidak mungkin juga untuk beberapa orang. Dan mungkin juga cara yang lain misalnya absolusi umum itu juga tidak dimungkinkan. Tetapi kan juga apakah gereja juga tidak percaya bahwa Allah itu sungguh mengampuni seseorang yang mau bertobat. Nah, maka ya Paus Fransiskus juga ini ditekankan juga oleh Penitensiaria Apostolika yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah bahwa manusia itu memang sungguh mau bertobat, menyesali dosa-dosanya dan ingin
kembali pada status rahmat itu sendiri. Artinya merasa ya sudah, saya memang sungguh berdosa, saya sungguh menyesal, karena penyesalan itu menjadi syarat mutlak, dan saya ingin memperbaiki ini semua. Dan kalau memang situasinya sangat darurat dan tidak mungkin melakukan pengakuan secara biasa, face to face menghadap Romo, pergi ke pastoran atau ke gereja, atau mungkin tidak bisa merayakan absolusi umum itu, ya kita ya langsung kepada Allah. Tetapi juga ini tetap harus disertai niat bahwa nanti kalau situasinya mungkin, saya akan segera mengaku dosa. Okay. Saya rasa kok seperti Paus Fransiskus sendiri mengatakan, kalau ada penyesalan, saya sungguh berdosa, saya melakukan ini, dan saya jijik atas apa yang saya lakukan, saya ingin memperbaiki ini semua, dan bicara langsung pada Allah, tentu saja dosa-dosa kita juga akan diampuni. Intinya tidak mungkin jadi ngaku dosa pakai WA. Itu penting. Itu gimana? Ya. Begini. Jadi kita asik gitu. Kita juga nampaknya jangan sampai berbahaya kan ini. Naif ya. Seolah-olah apa yang kita buang di handphone kita itu pasti tidak ada orang yang tahu. Ya. Jejak digital itu tetap bisa bertahan di sana. Entah itu video call, entah itu chatting, entah itu voice note atau apapun, itu pasti bisa dilacak. Dan salah satu prinsip dari sakramen rekonsiliasi itu adalah kerahasiaan pengakuan. Itu. Nah, kalau apa yang kita katakan, kita buat di handphone atau di internet itu kan tidak ada rahasianya lagi. Nah, itu secara prinsip sangat bertentangan dengan kerahasiaan pengakuan itu sendiri. Maka ya dengan tegas ya, sakramen rekonsiliasi online tidak bisa. Tidak bisa. Bukan berarti bahwa tidak ada cara lain. Ada cara-cara yang seperti saya jelaskan tadi. Baik, Romo. Sekarang kita ngobrol tentang kematian nih dan kremasi ya. Dari dulu sebetulnya gereja melarang zaman dulu, tapi sekarang kan sudah oke. Jadi sudah bisa umat yang meninggal dikremasi. Dan kremasi ini sebenarnya dari etnis tertentu dulu sudah lama dilakukan dengan kremasi ini. Tetapi gereja seperti harus ada bergin ya, dengan kultur tertentu untuk menerima kremasi, dan sekarang ini sudah. Dan apalagi di masa pandemi ini, dan sekarang banyak saudara-saudara kita juga yang demi keselamatan bersama juga itu dikremasi. Nah, pertanyaan saya ini nih, bukan perkara sah tidaknya lagi, tetapi dulu itu ada diskusi apa sih antara dalam gereja itu, kok kenapa kremasi nggak boleh dan orang harus dikubur gitu ya. Nah, latar belakang pemikiran apa di balik itu dan teologis pemikiran-pemikiran teologis di balik kremasi itu, dan sekarang akhirnya diterima, ini gimana? Seorang itu tidak berakhir. Artinya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dan di sana kita meyakini bahwa ada hidup setelah kematian. Ya memang pada zaman dahulu gereja mempunyai preferensi pemakaman atas kremasi, dengan pandangan bahwa mungkin gereja masih memahami bahwa dengan kremasi itu tubuh itu hancur juga. Padahal konsep kekekalan jiwa itu juga tidak ditentang dengan adanya kremasi itu sendiri. Artinya ketika seseorang itu dikremasi kan jiwanya juga bukan berarti ikut juga hancur begitu ya. Dan ternyata gereja kemudian juga meyakini bahwa dengan kremasi itu pun kita sebagai orang beriman percaya bahwa Allah sendiri tidak kemudian terbatas kuasanya untuk membangkitkan seseorang tubuhnya juga. Artinya kan dengan kremasi kita tidak membatasi Allah untuk membangkitkan seseorang. Ya, maka dengan keyakinan itulah gereja sekarang pun tetap menerima praktek kremasi itu dan tidak melarang. Tentu saja tidak kemudian ya apa-apa saja boleh, tetapi juga ada beberapa catatan juga
termasuk prinsip bagaimana kita menghormati abu yang kemudian setelah dikremasi itu kan ada abunya, bagaimana kita menghormati itu secara layak supaya kita sebagai orang Kristiani itu pun juga bisa mendoakan saudara kita yang sudah berpulang itu ya. Oke. Baik Romo, kalau saya refleksikan dari seluruh pembicaraan kita itu tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik ini kan sebetulnya mengandaikan adanya perjumpaan. Bahkan sentuhan saya mengatakannya, tanda-tanda Allah yang menyelamatkan manusia melalui sakramen, ya, melalui sesuatu yang kelihatan. Tapi sekarang ini di masa pandemi dan demi keselamatan semua orang, semua harus serba berjarak, tidak bersentuhan. Dan salah satu jalan adalah online ini ya. Nah sebetulnya dalam konteks pandemi ini prinsip-prinsip apa yang harus dipegang soal pelayanan sakramen di masa pandemi ini? Ya. Sebenarnya dengan pandemi ini juga kita di dalam gereja, di dalam liturgi kita pun juga belajar sesuatu. Kalau di dalam prinsip hidup keseharian dengan pandemi ini kita diajari untuk memilih hal-hal yang esensial, maka demikian pula di dalam liturgi ini. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal saat situasinya normal. Tetapi dengan situasi pandemi ini pun juga di dalam liturgi kita juga belajar untuk melakukan hal-hal yang esensial saja. Ya. Pertama yang pantas kita perhatikan adalah prinsip bahwa keselamatan jiwa itu juga tidak boleh melanggar keselamatan hidup bersama. Maka ya itu pantas kita pegang. Tetapi juga kita mengupayakan sebisa mungkin prinsip-prinsip yang di dalam situasi normal kita buat, kalau itu secara ilmiah itu juga bisa dipertanggungjawabkan, tetap kita buat. Artinya bahwa liturgi juga mendengarkan temuan-temuan ilmiah terbaru, khususnya dalam konteks pandemi ini. Misalnya ya, hal yang sederhana, apakah KOR itu juga dimungkinkan di dalam masa pandemi ini? Kalau kita menilik jurnal-jurnal ilmiah, itu kan aerosol itu ternyata berbahaya. Dan ini ada penelitian juga di dalam konteks KOR di Amerika, ada komunitas KOR yang ternyata banyak yang terinfeksi virus corona gara-gara latihan KOR, kemudian juga bernyanyi bersama, begitu, kumpul-kumpul di dalam ruangan yang tanpa sirkulasi udara yang baik. Maka kita bisa belajar bahwa ternyata liturgi juga tidak ada di dalam ruang vakum, artinya juga perlu belajar dari temuan-temuan ilmiah terbaru. Artinya juga gereja belajar untuk mengupayakan solusi-solusi pastoral yang bisa membantu keselamatan jiwa-jiwa, tetapi juga tetap respect pada keselamatan badaniah kita bersama. Itu Romo. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir. Ya, ini kita di masa Natal dan perayaan Natal itu biasanya setiap tahun kelihatan tampak meriah dengan misa yang meriah juga. Dan ini adalah hari rayanya orang Katolik. Tapi persis pandemi ini belum berakhir. Mungkin Romo punya pesan-pesan untuk umat, untuk gereja umat Katolik ini terkait dengan pelayanan sakramen di hari raya Natal dan tahun baru ini dan liburan tahun baru ini. Ya, baik. Bagi saya yang pantas kita perhatikan sebagai umat Katolik dalam merayakan hari raya Natal nanti, entah tanggal 24, tanggal 25 itu adalah mendengarkan seruan dari pemimpin gereja dan masyarakat. Kalau memang situasinya dengan penelitian yang sangat ketat dimungkinkan untuk melakukan perayaan Ekaristi, maka kita melakukannya secara sederhana. Artinya ya yang esensial saja. Jangan terlalu lama dalam jumlah yang terlalu banyak, tetap memperhatikan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi yang kedua juga perlu adanya kebesaran jiwa. Seandainya memang di dalam situasi konkret gereja setempat itu ternyata tidak dimungkinkan adanya perayaan, ya maka kita dengan besar hati harus menerima bahwa saya tidak
merayakan Ekaristi Natal secara langsung di gereja. Ya. Jadi ya harus berbesar hati menerima itu semua. Ya. Baik, Romo Tommy, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan ini saya kira sangat meyakinkan kita semua. Terima kasih Romo atas tentang liturgi apalagi di masa pandemi ini. Semoga membantu. Saya pamitan dulu ya. Guys, itu tadi pembicaraan saya dengan Romo Tommy dan saya kira pesannya jelas. Dan ini adalah masa Natal, kita diajak untuk selalu rendah hati, berbesar hati demi keselamatan kita bersama untuk mendengarkan suara pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, juga mendengarkan suara gereja, pimpinan-pimpinan gereja di dalam peribadatan kita. Dan saya kira ini perayaan yang istimewa karena ini masa pandemi, di masa Natal yang di masa pandemi ini. Jadi kita diajak untuk terus berbesar hati. Dan untuk itu masih ada satu lagi kuis, ya kuisnya ini berupa hadiahnya t-shirt. Nah ini t-shirt ini t-shirt ada motivinya, ya ada seperti yang saya pakai ini. Dan pertanyaannya adalah apa karya Romo Tommy ini? Dia sebagai dosen ya di mana ya, silakan dijawab dalam kuis kita ini, dan hadiahnya 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan t-shirt Motivi. Oke guys, kita berjumpa lagi dan saya ucapkan selamat Natal.